Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Putra Fajar Setiawan. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari program studi D4 Agribisnis Pangan Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi penyuluhan mengenai pembuatan dan pembenahan irigasi dan sistem drainase. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 4 poin pembahasan, yakni yang pertama, tujuan dan permasalahan. Dimaksudkan dari hal ini, yakni tujuan. Maksudnya tujuan itu tujuan saya untuk menyampaikan materi ini. Seperti apa? Nanti akan saya sampaikan dalam pembahasannya. Dan dimaksudkan dari permasalahan ini, yakni permasalahan yang dihadapi oleh petani-petani di desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan ini. Dan yang kedua, yakni manfaat materi. Manfaat materi dimaksudkan, yakni manfaat apa yang akan petani dapatkan apabila saya sudah menyampaikan materi-materi pada kesempatan kali ini. Dan yang ketiga yakni metode dan uraian materi. Saya juga akan menyampaikan bagaimana metode yang saya ambil untuk menyampaikan materi dari penyuluhan ini, dan uraian materi pun akan saya sampaikan di pembahasan nanti. Dan yang terakhir yakni data pendukung. Dimaksudkannya adalah data pendukung dari Desa Madrasah, Desa Tusjok, Kecamatan Pekalongan. Yang pertama, yakni tujuan materi. Saya mengambil 2 tujuan materi, yakni yang pertama, para petani mampu menggunakan dan menjaga irigasi dan sistem drainase dengan baik dan benar. Ini kan desa kita tuh sudah mempunyai waduk, sudah mempunyai ledeng, serta sistem drainase. Namun dikendalai oleh beberapa masih ada yang mengalami kerusakan dan serta berlubang. Oleh sebab itu, saya juga akan mengajak atau mengajarkan kepada para petani untuk selalu menjaga irigasi dan sistem drainase di desa Tulus Rejo ini. Dan yang kedua, tujuan yang kedua yakni agar petani tidak kekurangan sumber air untuk proses pembudidayaan cabai rawit. Apabila kita semua bekerja sama untuk menjaga irigasi dan sistem drainase, maka insya Allah dalam pembudidayaan cabai rawit itu tidak akan mengalami kekurangan sumber air. Dan di sampingnya yakni mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para petani desa Tulusjo. Petani yang membudidayakan cabai rawit kekurangan air karena kurangnya irigasi dan sistem drainase yang baik. Seperti yang saya sudah sampaikan, sebenarnya desa kita sudah memiliki waduk serta irigasi ataupun ledeng yang memadai, namun dikendalai oleh atau ada masalah mengenai adanya lubang atau kerusakan-kerusakan yang ada di sistem drainase serta irigasi di desa kita. Oleh sebab itu, petani sering mengalami kekurangan air. Maka sebab itu, saya di sini untuk menyampaikan materi mengenai pembenahan dari sistem drainase dan sistem irigasi. Ini merupakan manfaat. Ini merupakan manfaat yang akan saya sampaikan. Manfaat dari materi ini, yakni yang pertama dapat mengurangi risiko kekurangan air pada musim kemarau. Apabila kita bekerja sama untuk membantu atau untuk bekerja sama untuk membenahi segala kekurangan atau segala kerusakan yang terjadi di sistem drainase yang kita punya atau yang desa kita ini punya, maka akan dapat mengurangi risiko kekurangan air pada musim kemarau. Karena kan kita sudah menambah lubangnya atau membuat ulang. Intinya kita membenahi secara bersama-sama. Nanti akan saya ajarkan tuh, akan kita belajar bareng-bareng. Nah, yang kedua yakni dapat mencegah gagalnya panen para petani. Apabila petani sudah tidak mengalami kekurangan air pada musim kemarau ataupun pada musim apapun itu, maka tuh gagalnya panen itu akan diminimalisir, dan dapat dapat saya simpulkan mencegah gagalnya panen para petani. Dan yang ketiga yakni dapat memperbaiki kualitas cabai rawit. Cabai itu kan dominan berisikan air. Apabila sumber air atau intinya irigasi yang kita akan buat bersama-sama itu sudah terpenuhi, sudah tercukupi, maka dapat memperbaiki kualitas cabai rawit sehingga kita dapat menjual atau kemudian kita akan memasarkan cabai rawit itu dengan kondisi yang layak atau kondisi yang lebih baik. Sehingga dapat saya simpulkan dapat memperbaiki kualitas cabai rawit. Selanjutnya yakni metode penyuluhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya pakai. Jadi yang pertama sosialisasi. Saya akan menggunakan cara temu akrab dan ceramah. Kita nanti akan, ini kan kita kan lagi kumpul-kumpul, lagi berbincang-bincang secara kekeluargaan. Saya menganggap tuh, saya berusaha merangkul para petani atau para bapak dan ibu sekalian untuk semakin akrab dengan saya agar penyampaian
penyampaian penyuluhan yang akan saya sampaikan itu dapat digunakan di kemudian harinya oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk kemajuan komunitas cabai rawit di Desa Tulusjo. Nah, di saat kita tumbuh akrab dan saya akan menyampaikan sedikit ceramah atau sedikit pembahasan kepada Bapak dan Ibu sekalian, itu saya akan menampilkan penjabaran irigasi dan sistem drainase. Nanti di akhir pembahasan ini akan saya tampilkan video mengenai pembuatan irigasi dan sistem drainase yang baik. Yang kedua, metode yang kedua yakni demonstrasi. Nah, kita nanti akan tindakan turun lapangan atau kita akan turun bersama-sama langsung membuat secara bersama-sama. Saya pun akan membantu kepada Bapak dan Ibu petani sekalian untuk membantu pembuatan irigasi dan sistem drainase yang baik untuk pengairan lahan. Di sini tidak ada yang saya tidak mengartikan saya akan mengajarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, tapi kita belajar bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk menciptakan atau membuat irigasi dan sistem drainase yang baik guna pengairan lahan pembudidayaan cabai rawit di Desa Trusojo. Selanjutnya yakni uraian materi. Yang pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai pembuatan irigasi dan pembenahan sistem drainase. Seperti topik yang akan saya sampaikan atau materi yang akan saya sampaikan tentang pembuatan dan irigasi sistem drainase, pembenahan sistem drainase. Ini yang pertama tuh saya mengambil tindakan bersihkan rerumputan dan kemudian cangkul tanah yang akan dibuat parit. Kan, maaf, hidung saya sedikit gatal. Jadi yang pertama itu kan kita pastikan rerumputan itu sudah tidak ada atau sudah kita bersihkan. Beberapa memang sudah terdapat parit di lahan-lahan sawah para petani. Namun kan karena parit itu hanya terbuat dari mayoritas masih terbuat dari tanah tanpa adanya suatu semen atau suatu bahan yang lain, maka gampang rusak parit tersebut. Oleh sebab itu, dan parit-parit tersebut tuh juga gampang tumbuh rumput. Oleh sebab itu kita bekerja sama untuk membersihkan rerumputan dan kemudian cangkul tanah lagi apabila parit tersebut sudah tertutup oleh tanah yang lain. Yang kedua, ini tambal dan tutup ulang lubang dengan semen pada dasar dan dinding ledeng. Kan kita sudah ada waduk, sudah ada ledeng. Nah, kita pastiin lagi situasi dari dinding ledeng ataupun dari dinding waduk yang kita punya. Apakah ada lubangnya atau ada yang sudah retak. Nah, itu nanti kita bekerja sama. Saya pun akan membantu para petani sekalian untuk menambal dan menutup ulang. Yang kedua yakni perawatan irigasi dan sistem drainase. Nah, dalam uraian materi ini saya akan menggunakan dua cara atau dua metode. Yakni yang pertama, selalu rajin mencabuti dan membersihkan rerumputan pada irigasi dan ladang. Pastinya kan nanti setelah kita bersihkan suatu saat nanti kan tumbuh rumput baru atau tumbuh gulma-gulma yang baru. Nah, dari situlah saya selalu akan mengingatkan para petani dan para petani pun harus mengingatkan petani satu sama lain agar selalu rajin untuk mencabuti. Nah, gunanya rajin mencabuti ini agar sistem perairan nanti itu tidak tertutup oleh rumput yang akan mengakibatkan tersumbat oleh rerumputan alami. Oleh sebab itu, kita semua saling mengingatkan mengenai kebersihan atau selalu rajin mencabuti dan membersihkan rerumputan yang ada. Yang kedua, yakni membersihkan sampah dan kotoran agar aliran agar tidak tersumbat. Kan biasanya dari ledeng ataupun dari waduk itu kan ada sampah dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita juga saling mengingatkan kepada para petani satu sama lain untuk membersihkan sampah dan kotoran. Takutnya nanti apabila tidak dibersihkan, selain menimbulkan bau yang tidak sedap pastinya akan menyumbat aliran air yang untuk lahan-lahan komoditas cabai rawit yang ada. Nanti apabila tersumbat, maka air pun tidak akan sampai ke lahan-lahan para petani. Oleh sebab itu, sekali lagi saya himbaukan untuk saling membersihkan satu sama lain, untuk saling mengingatkan untuk membersihkan sampah dan kotoran yang ada. Untuk selanjutnya, yakni ini merupakan data irigasi dan sistem drainase. Nah, jadi kan kita ada memiliki 4 wilayah tuh di Desa Tulusjo. Jadi saya bagi menjadi wilayah barat, timur, utara, dan selatan. Untuk wilayah barat itu kan di mayoritasnya itu menanam cabai rawit kan. Nah, itu sekitar 10% yang
10% yang ada di lahan tersebut tuh sudah memiliki sistem drainase yang baik. Nah, kemudian untuk di daerah timur, ya ini sekitar 30%, itu kan didominasi oleh menanam padi. Nah, ya memang kondisi sistem drainasenya sudah baik, namun tidak ada salahnya untuk kita saling mengecek satu sama lain untuk memperbaiki. Kemudian di daerah utara itu sekitar 25%. Jadi 25% itu sudah memiliki sistem drainase yang baik. Nah, nanti selebihnya kita akan bersama-sama untuk memperbaiki sistem drainase yang rusak atau yang terkendala. Begitu juga di bagian selatan, di mana di selatan itu didominasi oleh jagung dan cabai rawit. Nah, kita kan berfokuskan pada cabai rawit, komoditas cabai rawit. Dan yang sebelah kanan ini merupakan grafik dari grafik sawah yang masih mengalami kekurangan air, di mana di bagian barat itu terdapat 5 sawah yang mengalami kekurangan air karena kurangnya perbaikan dari sistem drainase. Begitu juga di bagian timur masih terdapat 9. Ini kan di antara 8 dan 10, berarti kan 9. Masih terdapat 9 sawah yang mengalami kekurangan air. Dan di bagian utara masih terdapat 6 sawah yang masih mengalami kekurangan air. Dan di bagian selatan itu mengalami sebanyak 12 sawah dan yang harus kita perbaiki sistem irigasinya agar tidak kekurangan air lagi. Dan di sini merupakan sebenarnya saya sudah menyiapkan satu video untuk para petani agar dapat memahami bagaimana pembuatan irigasi dan sistem drainase yang baik nanti. Videonya akan saya susukan, saya akan tambahkan nanti di kemudian hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti habis dari penyampaian materi ini, saya harapkan para petani masih mampu atau masih mau untuk mengikuti tindakan turun lapang sesuai metode yang akan saya gunakan. Nanti di mana di tindakan turun lapang tersebut kita bersama-sama langsung melaksanakan kegiatan pembuatan dan pembenahan sistem irigasi dan sistem drainase di Desa Turjo ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mengampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.